Apakah suara saya terdengar? Ya, Selamat pagi terdengar. semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di debat hari ini. Saya Sagita Febinila Saputri dari Universitas Sider selaku moderator debat kali ini. Di tim pro atau tim pemerintah, kita memiliki Siti Hardiati Nurmelinda, Nur Faiza, dan Evi Nur Safitri. Di tim oposisi, kita memiliki Advinatul Hasanah, Triwidianti, dan Khairunisa. Dengan mosi, debat kali ini adalah di zaman modern saat ini, semua bisa diakses secara online, salah satunya mengakses buku. Maka dari itu, perpustakaan tidak dibutuhkan lagi. Tanpa berlama-lama, saya panggilkan pembicara tim pemerintah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hardiati Nurmelinda. Di sini saya sebagai tim pemerintah, sebagai pembicara pertama. Saya setuju dengan mosi yang dinyatakan oleh moderator. Alasannya, karena dalam era modern dan digital yang sangat maju saat ini, tentu akan diimbangi dengan kemajuan perpusnya. Maka dari itu, dengan adanya perpustakaan online merupakan salah satu bentuk kemajuan digital yang terjadi di negara ini. Dengan perpustakaan online juga, maka akan membantu cendekiawan-cendekiawan muda untuk lebih mudah mengakses buku dimanapun dan kapanpun. Dengan kemudahan perpustakaan online juga, cendekiawan muda tidak repot membawa buku kemanapun, tidak takut akan terjadi sesuatu pada buku, karena sekarang sudah terdapat perpustakaan online yang berada di dalam gadgetnya yang dibawa setiap hari. Lalu, dengan minimnya atau dengan rendahnya rasa minat baca masyarakat Indonesia, maka perpustakaan offline hanya dianggap sebagai bayang-bayang dari perpustakaan online saat ini. Layanan di perpustakaan online pun tidak layanan pada perpustakaan online pun tidak kalah dengan perpustakaan offline, hingga sangat memudahkan bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara tim pemerintah. Sekarang saya panggilkan pembicara pertama tim oposisi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Advinatul Hasanah. Di sini saya sebagai pembicara satu di tim oposisi. Saya akan menanggapi argumen dari Mbak Siti Hardiati Nurmelinda. Menurut saya setuju dengan mosi yang telah disampaikan tadi. Menurut saya, perpustakaan itu tetap dibutuhkan keberadaannya, karena selama pengetahuan dan informasi masih dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini, walaupun sudah bisa dicari secara online, perpustakaan tetap dibutuhkan. Hal itu bisa kita lihat bahwa perpustakaan masih ada dan masih digunakan sekarang ini. Perpustakaan masih banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk mencari informasi, mencari pengetahuan, referensi,
kerja kelompok, dan bahkan hanya untuk sekedar membaca-baca buku cerita yang disediakan. Selanjutnya, perpustakaan juga sangat dibutuhkan bagi mereka yang khususnya tidak memiliki alat komunikasi atau IT dan jaringan internet yang bagus. Mereka tetap memilih ke perpustakaan karena tentu perpustakaan mempunyai buku-buku yang mereka butuhkan. Perpustakaan sekarang juga sudah meningkatkan layanannya mengikuti perkembangan zaman dengan menyediakan layanan internet, buku online, penyediaan komputer, dan lain-lain. Dan menurut saya, tidak semua orang tahu bagaimana cara mengakses buku secara online. Terkadang, saat mencari melalui media sosial, buku sering tidak ditemukan, dan tidak semua buku tersedia secara online. Oleh karena itu, perpustakaan sangat penting dan sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian mengenai mengenai argumen Mbak Siti Hardiati Nur Melinda yang mengatakan bahwa rendahnya minat baca. Nah, perpustakaan kalau warga Indonesia ini tidak suka membaca di perpustakaan offline, maka akan sama saja di perpustakaan online. Mereka hanya mencari yang mereka butuhkan saja, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama tim oposisi. Sekarang saya panggilkan pembicara kedua tim pemerintah, waktu dan tempat dipersilakan. Maaf, instruksi kepada moderator, apakah tidak boleh menanggapi? Waktu menanggapi sekitar dari menit pertama sampai menit ke-6, Mbak. Harusnya tadi Mbaknya bilang, maaf Mbak, saya interupsi. Jadi baik, terima kasih. Kepada pembicara kedua tim pemerintah, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya pembicara 2 dari tim afirmatif. Di sini saya setuju dengan adanya perpustakaan yang diakses secara online karena akan memudahkan masyarakat untuk mencari informasi atau pengetahuan-pengetahuan lainnya melalui website dan media-media yang sudah disajikan. Melalui website, kita dapat memperoleh data informasi yang mudah sehingga menambah poin-poin dalam pemenuhan kepuasan layanan. Para pemustakat menikmati layanan perpustakaan ini tanpa batasan ruang dan waktu. Kita sebagai pemustaka bisa saja menikmati layanan perpustakaan ketika malam hari, bahkan ketika sedang berada di tengah kemacetan lalu lintas. Sistem perpustakaan digital memiliki banyak kelebihan, bahwa segala informasi yang tersedia dapat diakses oleh siapapun. Selain itu, perpustakaan online ini memiliki desain dan layanan yang berbeda. Misalnya, sebuah perpustakaan yang bisa menyediakan layanan self-service check-in. Layanan ini memungkinkan pemustaka untuk memeriksakan bahan pustaka yang akan mereka pinjam atau kembalikan tanpa bantuan pustakawan. Jadi, sistem ini bekerja seperti mesin, scanner mesin yang dapat mendeteksi buku-buku mana yang diambil tanpa dipinjam terlebih dahulu. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kepada
pembicara kedua tim pemerintah. Selanjutnya saya panggilkan pembicara kedua tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya sebagai pembicara dari tim oposisi. Saya menyanggah dari pembicara dua tim afirmasi. Saya kurang setuju dengan argumen yang diungkapkan oleh pembicara dua yang mengatakan bahwa perpustakaan online itu mencakupi perpustakaan online itu informasi yang tersedia di dalamnya. Tidak semua mengizinkan karyanya tidak semua pengarang itu mengizinkan pendigitalan karyanya, jadi tidak semua karya atau buku itu ada di perpustakaan online. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Lanjut. Belum terlalu menguasai teknologi sehingga belum tentu mereka mengetahui cara menggunakan perpustakaan dan cara mengakses perpustakaan online. Hal itu malah dapat menjadi hambatan masyarakat dalam mengakses buku melalui media online, terutama di jaringan sinyal yang belum merata. Jadi kita berdasarkan itu jaringan sinyalnya masih sangat kurang, sehingga kesusahan dalam mengakses perpustakaan atau buku melalui media online. Dan jika perpustakaan konvensional digunakan, maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi bertambahnya pengangguran di Indonesia. Karena seperti itu, karena orang yang semulanya bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan konvensional, hal itu berdampak kepada kehilangannya pekerjaan masih sangat dibutuhkan perusahaan konvensional melemah. Jadi saya tegaskan bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini perpustakaan konvensional masih sangat dibutuhkan, karena kita tahu ini dalam dunia pendidikan dan sekolah juga masih memiliki perpustakaan sebagai salah satu bidang pembelajaran. Karena di konvensional lah kita dapat mencari sumber-sumber yang terbukti pas. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua tim oposisi. Selanjutnya saya panggilkan pembicara ketiga tim pemerintah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya pada pagi hari ini. Saya Evi Nur Safitri dari pembicara 3 tim afirmatif ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh pembicara 2 tim oposisi dan juga untuk memperkuat argumen dari tim saya itu tim afirmatif. Di sini saya akan menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh pembicara kedua tim oposisi, yaitu terkait adanya masalah sinyal yang mengakibatkan kesusahan dalam mengakses perpustakaan online. Nah, hal ini tuh bisa diatasi dengan kita mencari ke tempat yang mudah sinyalnya, dengan bisa ke daerah lain yang sinyalnya dan jaringannya itu lebih bagus dibandingkan daerah yang kurang dan minim akan sinyal tersebut. Di sini saya juga akan memperkuat apa yang tadi disampaikan oleh teman saya dari pembicara 1 tim afirmatif terkait dengan menggunakan perpustakaan online ini, maka para cendekiawan itu mudah mengakses e-book. Nah, ini benar sekali. Mengapa? Karena dengan adanya perpustakaan,
online ini sangat memudahkan, tentunya bagi para cendekiawan, masyarakat, pelajar, maupun semua orang. Karena kita tidak perlu susah-susah menuju ke perpustakaan biasa. Bisa kita bayangkan, perpustakaan biasa itu hanya terdapat satu di dalam pusat kota. Nah, jika orang-orang yang berasal dari daerah-daerah yang bisa dibilang, mohon maaf, terpencil atau terluar, itu kan akan sulit untuk mengakses perjalanannya itu juga butuh waktu yang cukup memakan waktu yang lama ya. Misalkan bagi pelajar yang ingin mendapatkan informasi atau mengerjakan tugas, namun itu kayak dikejar deadline. Nah, untuk menempuh perjalanannya sendiri itu sudah makan waktu. Jadi dengan adanya perpustakaan online ini bisa menjadi efektivitas untuk mengurangi hal-hal tersebut. Maaf interupsi. Tidak. Kemudian yang kedua, terkait buku elektronik. Nah, ini juga lebih mudah dan ringan digunakan karena kita itu tidak perlu membaca dan juga membawa buku yang berat, bahkan beratnya itu sampai 1 kiloan kalau itu yang besar ya, untuk ya kayak seperti anak-anak psikologi atau kedokteran itu kan bukunya tebal-tebal. Nah, itu dengan buku yang tebal, bayangkan jika satu orang itu membawa buku lebih dari 1 atau lebih dari 3, itu dapat mengakibatkan hal yang dapat merusak semacam mengakibatkan kayak kalau digendong, nah itu bisa membuat tulang belakang itu bengkak atau gimana dan semacamnya. Kemudian bagi yang sudah mengemari buku elektronik, ini mungkin sudah tahu bahwa sebenarnya sekarang sudah ada banyak reader yang layarnya ini dibuat seperti kertas. Artinya ini tidak mengeluarkan cahaya yang dapat merusak merusak mata, mohon maaf. Nah, dengan begitu ini sangat bagus ya. Dengan adanya perpustakaan online ini dapat membantu memudahkan masyarakat, terutama bagi kaum pelajar. Instruksi? Tidak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perpustakaan ini memiliki upaya untuk memelihara dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dengan adanya perpustakaan modern ini sangat efektif jika diterapkan, apalagi sekarang ini masa pandemi yang cukup mengkhawatirkan dan cukup rawan. Bisa kita bayangkan jika kita pergi ke perpustakaan biasa, sedangkan keadaan di luar sana itu ibarat mengancam dengan ganasnya virus corona ini. Nah, dengan adanya perpustakaan online ini, saya tegaskan lagi, ini sangat efektivitas dan efisiensinya itu sangat bagus karena dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya jika dilihat dari jumlahnya ini memang benar sekali bahwa negara Indonesia ini memiliki perpustakaan yang tidak sedikit. Namun sayangnya jumlah perpustakaan yang ada ini tidak menjamin kualitas masyarakatnya sendiri. Nampaknya ada banyak perpustakaan yang sekedar ada, namun kemanfaatannya itu seperti tidak ada ya. Perpustakaan seperti ini seperti kehilangan konsep yang membuat masyarakat itu kayak bosan terhadap situasi dan tempat yang itu saja, dan mungkin bukunya itu banyak yang udah usang karena tidak terbaca. Akhirnya perpustakaan hanya akan menjadi tempat koleksi buku yang akan usang oleh dimakan waktu. Jadi saya tegaskan lagi bahwa kami dari tim pemerintah itu setuju dengan adanya perpustakaan online ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 tim pemerintah. Sekarang saya panggilkan pembicara ketiga tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya dari pembicara ketiga tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Hornisa Azizah, pembicara ketiga dari tim oposisi. Saya akan memperkuat argumen dari pembicara 1 dan 2, kemudian saya akan menyanggah dari pembicara ketiga. Tim kami tetap setuju dengan mosi yang diberikan, yaitu di zaman modern saat ini semua bisa diakses secara tim kami tetap tidak setuju dengan mosi yang diberikan, yaitu di zaman modern saat ini semua bisa diakses secara online, salah satunya mengakses buku, maka dari itu perpustakaan tidak dibutuhkan lagi. Padahal, kalau dilihat kembali, perpustakaan
jika di sekolah-sekolah itu adalah sebagai alat penentu akreditasi dan sebagai faktor pelengkap administrasi. Kemudian perpustakaan juga sebagai pendukung belajar mengajar di sekolah. Kemudian sekolah perpustakaan itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bertujuan untuk mengalahkan keberaksaraan, kemudian mendukung kurikulum, mendukung proses pendidikan secara umum dan mengembangkan literasi informasi. Kemudian tadi pembicara ketiga membicarakan bahwa akan membantu mereka yang ada di tempat terpencil dengan mengakses online. Apakah Anda tidak berpikir bahwa ketika mereka ada di tempat terpencil, maka sinyal pun akan sulit untuk diakses. Maka mereka juga akan menuju tempat yang di mana sinyal itu akan didapat dengan cara mudah. Apakah itu tidak sama saja dengan mereka akan lebih mudah kembali untuk menempuh perjalanan ke perpustakaan daripada menempuh perjalanan untuk hanya sekedar mencari sinyal kemudian membuka perpustakaan online. Itu juga akan membutuhkan kuota yang banyak. Ketika kamu akan menempuh ke perpustakaan biasa, itu hanya membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan pengeluaran biaya yang berlebih dengan kuota tersebut. Kemudian tadi juga disebutkan akan lebih aman karena sedang terjadi virus corona. Saat ini kita sudah berada di masa transisi, masa new normal. Tidak mungkin kita akan berada di rumah terus-menerus dengan menatap layar gawai kita atau layar laptop kita terus-menerus. Interupsi tidak diterima. Kemudian tadi dibilang ada mengurangi kesehatan tulang. Dengan melihat juga kesehatan matanya juga akan berkurang. Untuk virus corona tadi, setiap perpustakaan sudah menetapkan, interupsi tidak diterima, sudah menetapkan protokol-protokol kesehatan yang memang dianjurkan oleh pemerintah. Juga terdapat pembatasan yang memang sudah dilakukan dan memang sudah menjadi sewajarnya seperti itu. Karena kita tidak mungkin akan berada di rumah terus-menerus. Kemudian tadi disebutkan bahwa tempat atau perpustakaan yang kuno atau mungkin yang membosankan, tapi coba kita lihat lagi, perpustakaan di zaman sekarang ini sudah lebih kekinian atau mungkin bisa juga instagramable. Bahkan kita bisa melihat secara nyata, secara real, teman-teman kalian atau teman-teman kita mungkin banyak sekali mengunjungi perpustakaan, mereka berfoto, mereka senang sekali karena tempat perpustakaan saat ini memang didesain lebih kekinian untuk menarik minat baca para remaja atau pemuda saat ini. Kemudian, kalau kami tetap tidak setuju dengan mosi ini karena ketika penghilangan perpustakaan, maka juga akan mempengaruhi roda ekonomi di masyarakat. Contohnya yaitu akan mempengaruhi di roda perekonomian para pustakawan. Itu juga akan mengganggu di dalam perekonomian mereka karena mereka ketika perpustakaan dihilangkan, maka mereka juga otomatis akan kehilangan pekerjaannya. Kemudian, ketika kita membuka internet, kutipan-kutipan yang ada di internet juga yang bersumber dari media sosial belum dapat dijadikan sebagai referensi akademik. Kemudian perpustakaan yang saat ini di masa pandemi seperti ini itu bisa dibuka sesuai zonanya. Ketika zona itu kuning atau hijau, mereka dapat membuka perpustakaannya dan menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga tim oposisi. Sekarang untuk menyimpulkan kasus dari tim oposisi, saya panggilkan pembicara balasan dari tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari tim saya. Menurut saya, kesimpulannya adalah tim kami tidak setuju dengan mosi bahwa perpustakaan tidak dibutuhkan lagi karena perpustakaan sangat penting keberadaannya dan masih sangat dibutuhkan dengan berbagai manfaat yang bisa diperoleh, terutama untuk masyarakat yang tidak mempunyai alat teknologi dan akses internet yang baik dan juga bagi mereka-mereka yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, untuk
masa pandemi seperti ini masih bisa disiasati seperti yang sudah disampaikan tadi dengan cara membuka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara balasan dari tim oposisi. Sekarang saya panggilkan pembicara balasan dari tim pemerintah. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, saya Siti Hadir Melinda. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari tim pro atau tim pemerintah. Kami dari tim pro tetap setuju dengan adanya perpustakaan online dan ditiadakannya tidak dibutuhkan lagi perpustakaan online, di mana banyak faktor-faktor yang mendukung mosi tersebut, seperti dengan adanya kemajuan digital di negara ini. Lalu pada masa pandemi seperti ini, perpustakaan online sangat membantu bagi cendekiawan muda dalam mengakses buku. Perpustakaan online sangat membantu dalam kemudahan mengakses buku. Untuk jika memang ada anak yang membutuhkan membaca buku online dan di daerahnya masih kekurangan sinyal, maka masih ada daerah yang lebih dekat untuk mengakses sinyal dibandingkan harus menuju ke dalam kota yang amat jauh dari rumahnya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kedua belah tim yang sudah menyelesaikan debat kali ini, dan sampai bertemu lagi di debat-debat selanjutnya.